Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Kawil dan nenek moyang yang lebih dahulu hidup dan tinggal di sini, mohon izin. Kami dari KPH Sanggo Barat sedang melakukan pendataan sosial ekonomi budaya. Ini salah satu bentuk peninggalan budaya masa lalu dari nenek moyang beliau di sini. Mohon dijelaskan nggak ke kami, ke tim Inven Sosial Ekonomi Budaya. Monggo Pak, silahkan Pak. Nah, ini yang namanya guna sirik. Biasanya kebudayaan dan di sini ini kalau tahun 1975 setiap tahun kami ke sini Pak. Tapi kalau udah saat sekarang karena udah ada agama, mohon maaf dengan kakek moyang kami ini, bukan kami itu meninggalkan dia, tapi kalau ada hal yang seperti ada kerusuhan besar-besar di wilayah kita, kami minta ke sini nih. Jadi wilayah kampung kami ini, Kampung Bantan, mungkin Kampung Bantan itu mungkin hilang kalau orang mau ke sini tujuannya nggak tahu dia gitu. Inilah orang tua ini mungkin dalam penyakit juga, misalnya dalam sebulan ada mati 3 orang, seminggu mati 2 orang, setiap hari mati 1. Kesini lagi kami nih. Makanya yang namanya guna sirik ini, kakek moyang kami ini menjaga kampung kami, menjaga dari segala hal-hal yang mungkin mengancam kampung gitulah. Nah itulah. Tapi dari tahun 2000-an ke atas kami seperti ini, kami masih yakin sama orang tua ini, masih yakin. Dan apa yang kami buat kan baru ada berapa tahun yang kemarin kami bersihkan wilayah ini. Kami buatkan semua ini, batang ini tidak boleh tebang. Kemarin kami coba tebang, tidak bisa. Beringin nih Pak ya? Beringin terpotong, tapi tidak mati. Iya. Kami pun tidak tahu, yang kemarin ada yang motong di belakang itu meninggal dia. Jadi kami tidak berani lagi. Meninggal orangnya tuh? Orang yang meninggal. Jadi orang tua ini maunya tetap di sini. Iya. Ada bagiannya yang lebih paham. Peninggalan ini berupa tempayan, batu, mangkok segala macam ini. Dulunya di sini makam leluhur di sini atau apa nih Pak sehingga disebut guna sirik? Enggak, makam dia. Di Bantan ini ada 7 pemakaman. Ada 7 pemakaman. Dari makam yang pertama itu kami angkat dia almarhum dari ahli warisnya, bawa barang ini ke sini. Dia pakai selendang yang paling tipis. Kalau ngangkat dia ini pakai selendang paling tipis. Iya. Itu ada kalau dari sini, dari pemukiman sampai ke tempat dia asalnya itu ada 6 kiloan. Nah jadi kalau bawa dia ke sini pakai itu. Yang namanya kalau dulu selendang namanya, selendang putih itu tidak boleh kalau orang tua ini dibawa sembarangan. Jadi ini sejarah orang tua ini dari asal muasalnya Bantan. Kalau yang namanya asal muasal Bantan itu pak kakek kami yang namanya Dangga. Nah sekarang Dangga itu sudah punya keturunan, dan yang membawa ini bukan keturunan Dangga, tapi keturunan Mangku Burung. Nah, dari Mangku Sipet, dari warisan istrinya bapak ini. Yang bawa dia dari sana ke sini, baru dia mau, dia di sistem pilih. Iya, jadi harus yang ada hubungan silsilah kekeluargaan baru bisa bawa dia. Iya. Nah, ini ceritanya batu ini. Jadi batu ini nampaknya kalau di penelitian kita tidak tahu, kalau ada penelitian mungkin dia lebih paham dari kita Pak. Iya. Kalau saya dulu pernah waktu cari nomor ini rencananya cari nomor Pak. Iya. Jadi tidur kami di sini, termasuk yang ahli warisnya Pak Gajang itu kan orang imigrasi. Tengah malam kami duduk di sini, kalian datang ke sini, dia mimpinya ke saya. Pukul anak sinar menantu, berarti apa yang kalian minta Pak beda dengan yang saya bisa gitu. Iya. Nah jadi intinya beliau tidak setuju lah, almarhum tidak setuju. Dia ini enggak, kalau dulu zaman dulu boleh tanya dengan masyarakat kita kan, kalau dia mandi di bawah itu dia mandi persis, kecil orangnya hitam gitulah. Orang tua ini memang ada di sini.
Memang ada dia orangnya. jelmaannya Masih Nah, jelmaan masih sampai sekarang Pak. Sampai sekarang. masih suka ada yang bertemu gitu ya. Pasti ada Pak. Dia mandi tetap di situ. Iya, iya. Kalau bulan Ada masanya dia. ada turunnya. Turun dia Pak. Inilah orang pas mandi kan nggak tahu gini. Oh gitu. Mandi dia. Inilah yang namanya guna sirik. Ada berapa peninggalan sejarah Pak di Dusun Bantan yang dinamai ini guna sirik, di tempat lain dinamai apa? Itu guna padi. Guna padi, Nah, ya. nanti hampir mirip batu juga dia Pak. Iya, iya. Kalau batu ini kemarin dari apa aja di sini nih, ini bisa besar tapi dia nggak bisa nutupi dia nih. kalau dulunya bersih nih. Iya dulu kan bersih dia setiap tahun kita. Kalau musim orang beladang ini memang gitu dia. Kalau orang udah panen ke sini Sini dia kepalanya lari dia, Nah, kepalanya kesini dulu ya. pandai dia. Waktu kami kecil tuh gitu. Ini kan gini dia. Nah, nanti kalau panen dia Bergerak. larinya gini Ah. bergerak. Secara Jadi kalau kita lari Kepalanya ini ke gitu kampung. ya, ke arah kampung. kalau batu ini kan kita simpan sini. Nanti Ya. kalau kita udah mau panen dia ngarahnya Lurus ke sini. tempayan. Pandai dia nih orang tua. Oh. Tapi itu enggak pada bergerak kayaknya Pak tuh. Iya, secara akal sehat itu kan benda Ya. mati Pak ya. Ya. Kena batu, kena kempit tanah, kena kempit akar ini apa namanya? Pohon bambu. Bukan sesuatu yang mudah. Ini mohon maaf Ngubahnya. kalaupun kita gerakan begini, saya yakin itu tidak bergerak Pak. Iya. Gitu kan? Tapi itulah apa keajaiban alam, satu keanehan yang ada di sini. Batu ini bisa bergerak secara alami. Wallahu alam, kita tidak tahu pasti apa yang menggerakkan, kekuatan apa kan gitu. Karena dalam kepercayaan saya Pak, ada dunia alam nyata kita ini dan ada dunia alam gaib. Alam gaib justru jauh lebih banyak Pak daripada kita. Gitu kan? Kita ini lahir meninggal paling umur katakanlah 100 tahun. Kalau yang di alam gaib ini bisa sampai ribuan tahun. Lebih banyak dari Ya, lebih banyak daripada kita. Dan kebetulan kita ataupun saya pribadi matanya hanya mata lahir, tidak bisa menembus hal-hal yang mata batin. Mungkin kalau ada yang punya kelebihan bisa tahu secara batin, secara alam gaibnya rahasia apa yang terkandung di sini. Wallahu alam, itu rahasia Tuhan gitu kan. Kesan dan pesan kami Pak, ini peninggalan sejarah, peninggalan nenek moyang, walaupun bentuknya hanya berupa batu dan mungkin tempayan ini dari warga kita dulu Pak ya, yang zaman sekarang ya ini patut dijaga dan dilestarikan, bukan berarti untuk dituhankan, tapi kita menghormati peninggalan sejarah, menjaga sejarah, karena sesuatu hal yang penting generasi penerus tahu sejarah Pak, gitu kan, dari mana kita asal, di mana kita hidup, dan akan kemana kita pulang. Itu kira-kira kesan dari kami. Terima kasih atas penjelasan Pak Kawil dan Bapak yang sebagai ahli waris. Semoga peninggalan sejarah ini menjadi lebih bermanfaat baik secara batiniah gitu ya, maupun secara hal yang lain gitu ya. Karena ya, kita ini karena ada lahir ada batin Pak. Orang beribadah sesuai agama, kepercayaan masing-masing itu kan untuk makanan atau konsumsi rohani Pak ya. Kalau konsumsi jasmani, daging ayam, daging kambing, itu konsumsi jasmani kan gitu. Nah, konsumsi rohani kita dengan beribadah di masjid, di gereja dan sebagainya. Juga dengan memelihara apa sih itu situs-situs sejarah peninggalan nenek moyang. Saya kira mungkin itu Pak. Terima kasih. Ini hari pun sudah jam 5 lewat. Mudah-mudahan sampai